Pernah kepikiran nggak? Atau bahkan pernah ngalamin sendiri? Menyimpan dan mengelola data, tapi kita tidak ada kemampuan untuk mengkustomisasinya sendiri. Seperti security-nya, storage penempatan datanya, dan lain-lain. Pastinya akan sulit bukan? Tenang, sesuai dengan video Cloud Raya series kali ini, you can use Nextcloud. Kembali lagi dengan saya Tian, tim produk dari Cloud Raya. Yuk kita ketahui bersama-sama. Poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu Nextcloud? Dan yang kedua, impact yang akan kita dapatkan untuk bisnis kita ketika menggunakan Nextcloud. Kemudian, kapan kita perlu menggunakan Nextcloud? Dan yang keempat, System and Specification Requirements dari Nextcloud ini sebenarnya apa sih dan seperti apa? Kemudian yang kelima, kenapa kita perlu menggunakan Cloud Raya sebagai cloud storage server kita? Dan yang keenam, mulai ke bahasan teknis, bagaimana caranya install Nextcloud di dalam Cloud Raya. Dan yang terakhir, pastinya akan ada studi kasus ya. Oke, masuk pada bahasan pertama. Apa itu Nextcloud? Ketika kami sarankan Nextcloud sebagai solusi alternatif bagi kebutuhan cloud storage di Cloud Raya, seringkali pengguna masih bingung dan menanyakan apa itu Nextcloud. Yuk kita cek. Singkatnya, Nextcloud merupakan platform solusi cloud storage untuk self-hosted yang bersifat open source atau gratis. Secara fungsionalitasnya sangat mirip dengan solusi penyimpanan cloud yang sering kita ketahui dan pastinya mayoritas kita pernah gunakan, seperti Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Menggunakan cloud storage di penyedia layanan public cloud tersebut memang nyaman ya. Namun apabila kita memiliki concern khusus mengenai privacy atas data pribadi kita, maka kita dapat beralih ke Nextcloud yang mengizinkan kita untuk menginstalnya di server pribadi kita atau di server pribadi virtual kita. Dalam hal ini adalah VM ya, seperti di Cloud Raya. Kita dapat mengupload file-file ke server pribadi kita melalui platform Nextcloud dan kemudian menyinkronkan file-file tersebut ke komputer, laptop, atau smartphone kita. Dengan cara ini, kita memiliki kendali penuh atas data-data kita. Nextcloud juga menyediakan banyak extension apps tambahan yang menjadikannya dapat digunakan lebih dari hanya sekedar cloud storage. Dari pengertian Nextcloud tersebut, apa sih impact yang kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan Nextcloud sebagai platform cloud storage kita? Sebenarnya ada banyak sekali ya impact dan benefit yang kita bisa dapatkan ketika menggunakan Nextcloud. Salah satu di antaranya, yang pertama yaitu kontrol penuh atas infrastruktur kita sendiri. Dan yang kedua, kemudahan akses dari perangkat apapun dan dimanapun. Yang ketiga, groupware. Jadi berbagi file antar pengguna atau grup itu sangatlah mudah dan terkontrol dengan baik. Dan yang keempat, handal dan aman pastinya ya. Dan yang terakhir, all-in-one platform. Jadi file, buku alamat, kalender, chat, kemudian email, itu semuanya bisa Anda temukan di dalam satu platform Nextcloud. Jadi Nextcloud ini lebih kurang seperti collaboration tool seperti itu ya. Kemudian, kapan sih sebaiknya kita mulai menggunakan Nextcloud itu? Nah, dari benefit-benefit tersebut, berikut adalah momen yang tepat untuk kita menggunakan Nextcloud. Yang pertama, ketika keamanan menjadi perhatian utama kita. Dan yang kedua, bila kita ingin memiliki alternatif untuk penyedia penyimpanan cloud publik dari provider yang mainstream tersebut. Kemudian, ketika kita membutuhkan lebih banyak kontrol atas data-data kita. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mengatasi batas skalabilitas. Oke, sebenarnya tidak berhenti di situ saja ya. Bayangkan kita sudah mendeploy Nextcloud di server on-premise kita, pastinya kita juga akan kesulitan mengelola hardware maintenance-nya, kelistrikannya, connectivity-nya, security-nya. Lalu, sebenarnya apa dong yang kita butuhkan untuk mengatasi hal ini juga? Nah, yang kita bisa lakukan yaitu mendeploy Nextcloud di public cloud yang mudah digunakan dan dikelola. Ya, Anda perlu menggunakan Cloud Raya. Kenapa sih kita perlu gunakan Cloud Raya sebagai cloud storage server kita? Yang pertama, meluncurkan platform Nextcloud di dalam VM Cloud Raya ini akan memberikan banyak keuntungan pastinya ya, dan kemudahan juga bagi kita. Di antaranya, membantu kita mengelola penyimpanan cloud dengan lebih mudah. Berikutnya,
Nikmati waktu terbaik kita dengan menggunakan user-friendly panel dari Nextcloud dan Cloudraya. Jadi, dua platform ini mengedepankan di sisi user-friendly panelnya. Tingkatkan kebutuhan penyimpanan Anda kapan saja dengan lebih mudah. Soalnya kita bisa scaling up dan scaling down di dalam Cloudraya ya. Kemudian, perlindungan tingkat lanjut dengan security profile dari Cloudraya, yang mana dengan security profile ini kita bisa menutup port-port yang kita tidak inginkan dan membuka port yang kita inginkan saja, seperti itu. Jadi secara keamanan dari cloud kita juga akan lebih terjamin ya dari serangan-serangan brute force orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang pasti adanya dukungan responsif dari support Cloudraya yang selalu siap membantu Anda. Oke, kemudian kita bahas mengenai rekomendasi spec and system requirement dari Nextcloud. Sebenarnya ada beberapa syarat sistem yang direkomendasikan oleh Nextcloud untuk diikuti agar kinerja, stabilitas, dan fungsionalitasnya dapat berjalan dengan baik. Seperti yang pertama, untuk OS, disarankan atau direkomendasikan menggunakan OS Ubuntu 20.04 ya, minimalnya. Kemudian untuk database, kita bisa menggunakan MySQL, dan versi 8 ke atas atau MariaDB, seperti itu ya. Kemudian di sisi web servernya kita bisa menggunakan Apache. Kemudian untuk PHP runtime-nya bisa menggunakan versi 7.4, 8.0, dan yang lebih baru ya. Seperti itu. Untuk list detailnya dapat kita cek juga pada halaman dokumentasi Nextcloud berikut. Oke, untuk persyaratan spesifikasi dalam menjalankan server Nextcloud sebenarnya juga sangat bervariasi, tergantung pada jumlah pengguna, aplikasi, file, dan volume aktivitas servernya juga. Meskipun Nextcloud sebenarnya membutuhkan minimal hanya 128 MB RAM aja ya. Namun Nextcloud sendiri merekomendasikan jika kita memiliki minimal 512 MB RAM di dalam sistem kita. Untuk CPU bisa mulai dari 1 core, namun juga bisa menggunakan minimal 2 core apabila jumlah user dan workload-nya semakin tinggi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum install Nextcloud di dalam VM Cloudraya. Yang pertama yaitu siapkan VM-nya terlebih dahulu di dalam Cloudraya. Di dalam video ini saya akan menggunakan VM dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Jadi menggunakan Linux Ubuntu versi 20, kemudian menggunakan paket yang small c2, yang mana 2 core CPU dan memorinya 2 GB RAM ya. Kemudian berikutnya kita update dulu Ubuntu Software Package-nya. Jadi kita akses VM ini, kemudian kita update repository dan software package-nya menggunakan perintah berikut ya. Oke, jika sudah, kita install Lamstack atau Apache, MariaDB, dan PHP. Karena Nextcloud ini ditulis di dalam bahasa PHP, maka kita perlu install Lamstack terlebih dahulu di dalam VM Ubuntu kita. Oke, yang pertama kita install Apache web servernya dulu ya. Untuk caranya, masukkan perintah berikut. Pada perintah Apache to -utils akan menginstal beberapa utilitas yang berguna, seperti Apache HTTP Server, benchmarking tool, dan sebagainya. Oke, setelah selesai terinstall, Apache harusnya otomatis sudah akan menyala ya. Kita bisa cek statusnya dengan sistemctl. Agar Apache selalu otomatis menyala setiap kali sistem booting, kita juga bisa gunakan perintah berikut ya. Oke, sekarang kita coba akses IP public dari VM kita pada browser. Harusnya akan muncul tampilan default page dari Apache Ubuntu. Sekarang kita butuh untuk setting www-data sebagai owner dari webroot, karena secara default webroot ini dimiliki oleh root user. Caranya bisa menggunakan komen berikut ya. Oke, jika sudah, sekarang kita install MariaDB database servernya. Dalam video ini, kita akan menggunakan MariaDB sebagai database server. Jadi, untuk installnya bisa menggunakan komen berikut ya. Setelah selesai terinstall, MariaDB akan secara otomatis sudah menyala. Kita juga bisa cek statusnya dengan sistemctl. Agar MariaDB juga otomatis menyala setiap kali sistem booting, kita juga bisa gunakan perintah berikut ya. Oke, sekarang jalankan post installation security script-nya menggunakan komen berikut.
Ketika diminta untuk memasukkan password root dari MariaDB, kita bisa klik Enter aja, karena kita baru saja install MariaDB. Kemudian tekan Y untuk mulai set root passwordnya. Untuk langkah lainnya bisa melihat pada step-step yang saya lakukan di dalam video ini ya. Oke, secara default paket MariaDB di Ubuntu menggunakan Unix Socket untuk mengautentikasi user login. Dalam kata lain, kita bisa menggunakan user pass dari OS untuk login ke konsol MariaDB. Jadi kita bisa jalankan perintah berikut untuk login tanpa harus memasukkan password root dari MariaDB. Oke, yang terakhir kita install PHP. Dalam video ini saya akan menggunakan versi 7.4 yang merupakan versi stabil dari PHP dan sejauh ini berjalan lancar ya dengan Nextcloud. Masukkan perintah berikut untuk install PHP dan beberapa modul umum dari PHP. Aktifkan modul PHP-nya dan kemudian restart Apache web server-nya. Kita juga bisa cek informasi versi PHP-nya dengan memasukkan perintah berikut. Oke, setelah LAMP stack sudah kita install di dalam VM kita, sekarang kita sudah bisa untuk mulai ke tahapan instalasi Nextcloud dan konfigurasi beberapa hal esensial sehingga Nextcloud dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita coba download dulu Nextcloud di dalam Ubuntu ini. Pada terminal, masukkan perintah berikut untuk mendownload versi terbaru dari Nextcloud. Setelah selesai terdownload, ekstrak archive ini dengan menggunakan package unzip. Kemudian kita lakukan proses instalasi package-nya. Opsi "-d" pada perintah berikut berfungsi untuk menentukan target directory ya, yang artinya file-file Nextcloud ini akan diekstrak ke folder berikut. Setelahnya, kita butuh untuk merubah owner dari directory ini ke www-data, agar web server Apache ini dapat mengakses dan menulis ke directory ini. Kita bisa gunakan perintah berikut ya. Kemudian berikutnya kita buat database dan user untuk Nextcloud di dalam MariaDB. Caranya, login dulu ke dalam MariaDB dengan menggunakan komen berikut. Kemudian kita buat database untuk Nextcloud. Pada video ini saya akan menamakan database-nya yaitu Nextcloud_DB. Anda bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan Anda. Untuk membuat database-nya bisa menggunakan komen berikut. Sekarang kita buat user untuk database ini. Anda bisa tentukan username dan password-nya sesuai dengan kebutuhan. Langkah terakhir, berikan user ini semua privilege di database Nextcloud. Jika sudah, masukkan perintah exit. Berikutnya, kita buat Apache Virtual Host untuk Nextcloud. Kita perlu membuat dan edit file nextcloud.conf pada directory berikut. Caranya bisa memasukkan komen berikut ya. Jika sudah, copy-paste teks berikut ke dalam file tersebut. Kemudian, save file tersebut. Dalam video ini, saya akan gunakan domain files.tianwords.website. Anda bisa ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastinya, jangan lupa untuk menambahkan DNS record untuk domain ini di dalam DNS Zone Editor Anda. Setelahnya, aktifkan virtual host ini menggunakan komen berikut ya. Kemudian, jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan modul Apache yang dibutuhkan. Terakhir, restart Apache untuk menerapkan perubahan yang sudah dilakukan. Kemudian, step berikutnya yaitu kita install dan aktifkan modul PHP. Jalankan perintah berikut untuk melakukan instalasi modul PHP yang dibutuhkan dan direkomendasikan oleh Nextcloud. Jika sudah, reload Apache untuk mengaktifkan modul ini dengan perintah berikut. Step berikutnya, kita aktifkan HTTPS ya. Jadi ketika kita buka browser kita dan masukkan domain yang tadi kita sudah setting ya, yang files.tianwords.website, harusnya untuk halaman loginnya sudah muncul ya. Tapi sebelum memasukkan informasi sensitif, ada baiknya kita mengaktifkan HTTPS dulu di dalam domain Nextcloud kita.
Dalam video ini, kita akan mendapatkan free TLS certificate dari Let's Encrypt pada repositori Ubuntu 20.04 ya. Untuk perintahnya bisa melihat pada video ini. Jadi, sintaks ini adalah Apache plugin ya. Oke, jalankan perintah berikut untuk mendapatkan free TLS certificate menggunakan Apache plugin yang tadi. Di mana maksud parameter dari komen tersebut adalah sebagai berikut ya. Oke, kembali pada prosesnya. Nantinya akan ada beberapa opsi yang kita perlu isikan. Ketika sudah, sertifikat TLS akan secara otomatis diperoleh dan dikonfigurasi untuk kita, yang ditunjukkan oleh pesan di bawah ini. Konfigurasi selanjutnya yaitu mengaktifkan HSTS ya, atau HTTP Strict Transport Security. Karena certbot ini kadang tidak secara otomatis menambahkan header HSTS di file konfigurasi Apache untuk Nextcloud. Jadi kita edit file ini dahulu menggunakan komen berikut. Kemudian tambahkan baris berikut di blok server SSL untuk mengaktifkan HSTS header. Jika sudah, restart Apache agar perubahan diterapkan. Gunakan komen berikut ya. Oke, berikutnya finalisasi Nextcloud. Sekarang ketika kita mengakses dashboard Nextcloud, otomatis sudah menggunakan HTTPS ya. Untuk menyelesaikan instalasinya, pada halaman wizard ini kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, membuat akun admin, kemudian menentukan lokasi Nextcloud data foldernya, kemudian memasukkan detail database yang kita sudah buat di langkah 2, dan menentukan alamat host. Oke, pada username dan passwordnya, untuk admin user dan di Nextcloud kita buat. Kemudian pada folder data, jadi folder data ini adalah tempat file-file user itu nantinya disimpan. Ada baiknya juga jika kita menempatkan direktori data ini di luar direktori webroot dari Nextcloud. Daripada kita menyimpan file pengguna di default yang mana adalah var www.nextcloud data, kita dapat mengubahnya ke parameter berikut ya, ke lokasi berikut. Untuk melakukannya, kita bisa melalui perintah berikut. Jadi kita buat foldernya dulu. Kemudian pastikan pengguna Apache, yaitu www-data ini memiliki izin untuk menulis ke direktori data tersebut ya. Kita bisa menggunakan perintah berikut. Oke, jika sudah, sekarang kita konfigurasi database-nya. Kita masukkan kembali detail database yang kita sudah buat di langkah sebelumnya. Kemudian pada default localhost ini ya, di isian ini, kita dapat menggunakan default localhost sebagai alamat host, atau kita juga dapat memasukkan localhost 3306 karena MariaDB menggunakan port 3306. Jika sudah, kita bisa klik pada install. Kemudian kita akan dibawa ke halaman utama dari dashboard Nextcloud. Oke, kita sudah mulai bisa menggunakan Nextcloud sebagai private cloud storage kita. Oke, bahasan berikutnya yaitu konfigurasi esensial tambahan dari Nextcloud, yang meliputi salah satunya kita tingkatkan batas memori PHP ya. Jadi, batas memori PHP default ini adalah 128 MB. Namun, Nextcloud merekomendasikan 512 MB untuk kinerja yang lebih baik. Untuk mengubah batas memori PHP, kita edit dulu file php.ini-nya ya. Untuk komennya bisa melihat pada video ini. Kemudian kita tuju ke baris berikut. Dan kita ubah nilainya menjadi 512M. Ya sudah, save and close, lalu restart Apache menggunakan perintah berikut. Kemudian konfigurasikan Redis case untuk Nextcloud. Jadi kita akan mengaktifkan cache memory untuk Nextcloud dengan menggunakan Redis. Jalankan perintah berikut untuk menginstal server Redis dari repositori Ubuntu. Untuk mengkonfigurasi Redis sebagai cache bagi Nextcloud, kita perlu menginstal ekstensi PHP untuk bisa berinteraksi dengan Redis. Caranya bisa menggunakan komen berikut ya. Selanjutnya, edit file konfigurasi Nextcloud tersebut. Tambahkan baris berikut di sebelum akhir. Jika sudah, simpan dan tutup file, kemudian restart Apache dan PHP FPM-nya.
Oke, pada poin bahasan terakhir yaitu studi kasus ya. Jadi setelah Nextcloud berhasil kita install di dalam VM, seperti biasa kita akan membuat suatu studi kasus dalam penggunaan Nextcloud-nya. Dengan studi kasus sebagai berikut. Jadi terdapat dua divisi grup, sales dan billing. Pada tiap divisi ini akan menunjuk salah satu divisi leader untuk dapat mengelola grup ini. Kemudian masing-masing dari dua divisi grup ini ingin membuat file sharing. Namun untuk file tagihan customer dari divisi billing bisa dilakukan sharing ke divisi sales. Yuk kita lihat langkah-langkahnya dalam achieve goals tersebut ya. Caranya, pertama-tama kita masuk di dalam panel admin, kemudian kita akses menu users. Pada add group, Anda bisa klik ya, dan masukkan nama grupnya. Sekarang kita tambahkan user barunya dan tentukan akan masuk ke grup apa. Pada menu Active Users, edit user yang akan kita jadikan admin untuk divisi grup tersebut. Jika sudah, sekarang log out dari akun admin dan login ke dalam salah satu user yang sudah kita buat. Kemudian akses menu file. Tentukan file yang akan kita share dan pilih grupnya. Pada text box yang tersedia, tentukan grup yang akan kita bagikan file ini. Terpantau, file yang dibagikan oleh grup billing kepada grup sales juga sudah muncul di dalam daftar file. Oke, mungkin seperti itu dulu rangkaian video Cloudraya seri saya kali ini. Dalam video ini, kita sudah mengetahui bersama secara lengkap seputar Nextcloud, mulai dari cara installnya di VM Cloudraya, konfigurasinya, hingga contoh studi kasus di dalamnya. Untuk pertanyaan atau diskusi seputar video ini, bisa langsung disampaikan di dalam kolom komentar ya. Akhir kata, saya Tian pamit, see you on the next video.